Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama Abdul Azam dengan NPM 21141411049, jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian manajemen pemulihan ternak tentang inbreeding dengan judul Sistem Perkawinan Individu Berkerabat atau dalam silang dalam atau inbreeding. Pendahuluan. Upaya penting dalam pemuliaan di samping seleksi adalah sistem pembiakan atau sistem breeding. Pada cara-cara seleksi yang mempersoalkan individu atau kelompok ternak yang mana yang akan dijadikan tetua pada generasi berikutnya. Maka dalam sistem pembiakan dipermasalahkan adalah individu atau kelompok ternak terseleksi mana yang akan dibreeding atau dikawinkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan terpenting dalam hal ini adalah menghasilkan perubahan dalam susunan genetik ternak yang dimuliakan. Sistem breeding terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu assortative mating atau biak setara, yang kedua inbreeding atau biak dalam, dan yang ketiga adalah outbreeding atau biak luar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai inbreeding atau biak dalam. Silang dalam atau inbreeding. Inbreeding atau biak dalam adalah perkawinan antar individu berkerabat lebih dekat dan kekerabatan rata dalam populasi. Individu berkerabat adalah yang mempunyai tetua bersama atau moyang bersama beberapa generasi sebelumnya. Individu berkerabat apabila individu tersebut mempunyai moyang bersama kurang dari 6 generasi. Kekerabatan terdekat pada ternak adalah antara tetua dengan anak dan antara saudara kandung. Kemudian antara saudara tiri. Secara umum, inbreeding mengakibatkan peningkatan persentase pasangan gen homozigot dan turunnya jumlah pasangan gen. Manfaat inbreeding. Inbreeding sangat sedikit dilaksanakan untuk tujuan ternak komersial, tetapi untuk ternak bibit atau seed stock dapat dilaksanakan karena meningkatkan homozigositas sehingga keturunannya lebih seragam. Hal ini merupakan salah satu kriteria ternak bibit. Yang kedua, bila gen-gen dominan banyak, maka potensi ternak inbreed dapat ditingkatkan karena tergantung pada zigositas gen yang dominan. Yang ketiga, memungkinkan kombinasi gen-gen yang baik breed tertentu dari breed tertentu. Yang keempat, dapat dipakai menentukan genotip suatu individu dengan suatu uji. Dapat dipakai untuk seleksi terhadap suatu gen resesif yang mempunyai nilai ekonomis yang penting. Kemudian, manfaat yang selanjutnya dapat dipakai untuk membuat line atau inbreed line tertentu. Yang keenam, penting untuk menentukan tipe oksigen yang berpengaruh terhadap sifat ekonomis ternak. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam inbreeding atau silang dalam. Yang pertama yaitu line breeding atau biak garis atau pengaluran. Line breeding adalah suatu program breeding yang bertujuan untuk mempertahankan hubungan dalam suatu kelompok ternak dengan ancestor tersebut, biasanya terhadap penjantan superior atau sesuai dengan peternak pembibit. Line breeding biasanya dilakukan dalam rangka pembentukan suatu bangsa ternak baru dengan cara mengawinkan sebanyak mungkin betina dengan pejantan tadi atau pejantan unggul. Bila pejantan tadi telah tua, digantikan dengan anak jantan paling mirip dengan pejantan tersebut. Perkawinan biasanya terjadi antara saudara tiri, dianjurkan untuk dilaksanakan dalam ternak dari bangsa murni dalam rangka pembentukan bangsa baru dengan mutu genetik yang tinggi. Yang kedua, inbreed line. Inbreed line adalah generasi pertama dari suatu ternak yang mempunyai koefisien inbreeding maksimal 25%. Untuk membuat inbreed line, pertama dilakukan inbreed secepatnya untuk mengetahui adanya lethal atau cacat pada ternak bibit. Untuk mendapatkan inbreeding yang maksimal, maka pada generasi pertama ada dua cara, yaitu yang pertama dengan perkawinan antara tetua dengan anak. Anak dari perkawinan ini akan membawa 75% sifat yang diwariskan oleh tetua. Berarti tetua bertanggung jawab atas gen-gen resesif yang berpasangan pada anaknya. Bila tetua ini superior secara genetik, maka akan menunjukkan tetua tersebut mempunyai gen-gen yang superior.
Yang kedua, perkawinan full ships. Di sini peningkatan inbreeding atau homozigositas 25% adalah disebabkan oleh individu A dan B. Sehingga berarti masing-masing 12,5% dari tiap tetua. Koefisien inbreeding. Koefisien inbreeding adalah suatu ukuran berkurangnya gen heterozigot atau bertambahnya gen homozigot yang terdapat dalam suatu populasi sebelum dilaksanakannya inbreeding. Koefisien inbreeding untuk individu dapat dihitung dengan rumus tertentu yang memerlukan adanya silsilah jelas untuk individu. Rumus tersebut adalah sebagai berikut dengan keterangan Fx yaitu koefisien inbreeding individu, N merupakan generasi dari ancestor yang sama ke parents atau individu X. FA koefisien inbreeding daripada kumur ancestor. Bila kumur ancestor atau CA adalah ternak inbreed, bila CA bukan merupakan ternak inbreed, maka rumusnya sebagai berikut. Akibat dari inbreeding. Akibat genetik inbreeding. Yang pertama yaitu meningkatkan homozigositas keseluruhan sehingga peluang bahwa gen resesif akan dapat berpasangan secara homozigus dan dapat menampakkan pengaruhnya pada fenotip hewan. Gen resesif yang berpengaruh buruk mengakibatkan penurunan produktivitas ternak diukur dengan koefisien silang dalam yaitu persentase peningkatan homozigositas dari ternak-ternak inbreed atau silang dalam. Dibandingkan dengan rata-rata populasinya, dengan silang dalam akan mengakibatkan turunnya heterozigot sehingga hezigot akan meningkat dengan catatan populasi tertutup atau berkaitan dalam populasi tersebut berlangsung secara asak. Nomor yang kedua yaitu terhadap populasi secara keseluruhan adalah meningkatnya keragaman genetik secara keseluruhan. Akan tetapi menurunnya keragaman genetik atau meningkatnya keseragaman dalam galur yang terbentuk, sedangkan keragaman antar jalur juga meningkat. Apabila genetik yang merugikan secara kebetulan mencapai frekuensi tinggi dalam satu jalur, akan mengakibatkan jalur tersebut hilang atau disingkirkan. Akibat dari fenotip inbreeding. Pada sifat yang banyak dipengaruhi oleh pengaruh gen yang bereaksi secara overdominan seperti sifat reproduksi, maka inbreeding mengakibatkan memburuknya kemampuan reproduksi dan produksi. Dengan peningkatan koefisien inbreeding 10%, terdapat penurunan pada sifat-sifat tertentu. Akibat tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang cukup berarti bagi peternak. Akibat perkawinan dekat atau berkerabat yang berlangsung dalam waktu yang lama akan menurunkan ukuran, kekuatan badan, fertilitas, dan kadang-kadang cacat. Pengaruh yang dapat dilihat sebagai akibat silang dalam adalah efek pada laju pertumbuhan yaitu 2 kg setiap 10% peningkatan silang dalam. Efek pada kemampuan reproduksi, contoh reproduksi telur turun 0,43% setiap 1% peningkatan silang dalam. Yang ketiga, efek pada kekuatan vigor, di mana individu akan lebih mudah terpengaruh lingkungan yang jelek. Yang keempat, efek pada faktor letal atau kelainan. Mungkin cukup sekian yang dapat Usama sampaikan. Di sini bila ada salah Usama meminta maaf. Jika ada lebihnya semoga dapat bermanfaat. Usama akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.